wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matil ijad wal imdad wa bi ni'matil ilmi wal ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah min yaumina haza ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin wal mustami'in al kiram was sha'imin al muhtaram rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih ditakdirkan Allah dapat berada di salah satu tempat terbaik di muka bumi, fi baitin min buyutillah, di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah pentingnya, sampai saat ini kita masih dapat mengawali aktivitas puasa Ramadan yang sudah memasuki hari yang ke-20 di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Salawat dan salam kita mohonkan pula pada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dan semoga tetap Allah limpahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan sekalian pengikutnya hingga akhir zaman. Tanpa terkecuali kita yang hadir pada pagi hari ini, semoga pada saatnya Allah berkenan menggolongkan kita menjadi ahlus syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal mustami'in al kiram rahimakumullah. Begitu cepat perjalanan waktu, tanpa terasa hampir 2/3 Ramadan sudah kita lalui. Hari ini, besok dan seterusnya merupakan fase akhir untuk menentukan apakah kita dapat termasuk menjadi finalis-finalis Ramadan yang pada saatnya akan memasuki gerbang tattaqun. Semua kita sudah berupaya untuk memaksimalkan diri, memanfaatkan dan memanajemen Ramadan dengan sebaik mungkin untuk dikondisikan dalam nuansa ibadah. Terlepas apakah itu amal yang kita lakukan di waktu pagi, siang, petang dan malam hari, apakah itu amaliyah yang wajib, apakah itu amaliyah yang sunnah. Tentunya kita semua berharap agar semua amaliyah itu dapat menjadi amal yang qabul, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun antara satu dengan yang lain, setiap manusia punya versi jawaban yang berbeda-beda. Ketika ditanya untuk apa tujuan Anda beribadah, ada sebagian orang yang menjawab kalau ditanya untuk apa Anda beribadah, jawabnya untuk cari pahala. Ada sebagian yang lain begitu ditanya untuk apa Anda beribadah, jawabnya biar masuk surga. Bahkan ada sebagian yang lain begitu ditanya untuk apa Anda beribadah,
Jawabnya untuk mendapatkan ziyadah, untuk mendapatkan tambahan rahmat dan barakah. Dan banyak lagi versi jawaban-jawaban yang lain. Dan itu menurut standar pemahaman masing-masing antara satu dengan yang lain yang berbeda. Namun hadirin rahimakumullah, ada satu jawaban Imam Ghazali yang lebih pas. Ketika ditanya untuk apa Anda beribadah dan tujuan akhir ibadah itu, kata Imamul Ghazali, adalah qabul. Kita berharap agar amal itu menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan kalimat doa, kalimat pengharapan yang selalu kita ucapkan, kita lafazkan di dalam setiap doa kita. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, wahai Tuhan kami, terimalah ibadah kami. Termasuk dalam doa yang sering kali kita dengar, bahkan kita baca, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana, sampai akhir. Ternyata semua itu tujuan akhirnya minta supaya diterima. Jangan pernah berharap untuk mendapatkan pahala, surga, demikian juga barakah dan tambahan nikmat ketika ibadah itu mardud. Ketika ibadah itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ibadah itu diterima oleh Allah, tidak usah kita minta surga, minta pahala. Dengan sendirinya insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam hal ini syarat dan ketentuan berlaku, Bapak Ibu. Ketika dengan sesama manusia berlaku syarat dan ketentuan, maka demikian juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Imamul Ghazali, paling tidak qabulnya suatu amal atau ibadah itu didasari oleh dua hal. Yang pertama dengan dasar keikhlasan, yang kedua disertai dengan ilmu pengetahuan yang memadai. Baru ibadah itu bisa qabul. Ikhlas sudah jelas. Dalam Al-Qur'an Allah menyatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Mukhlis, penggunaan kata yang dipakai oleh Allah. Artinya dituntut keikhlasan itu bukan cuma pada suatu amal, tapi pada setiap amal. Dan kalau kita berbicara masalah keikhlasan, rasanya kita ini malu, Bapak Ibu, kalau kita nak ngaku diri kita ini orang yang ikhlas. Dan ini seringkali kami sampaikan dalam banyak kesempatan. Kita ini bukan orang yang ikhlas, tapi orang yang belajar untuk ikhlas. Barangkali inilah kalimat yang paling pas. Kenapa kami katakan begitu? Sebab sampai detik ini kita belum menemukan dalil sampai di mana batas finish sebuah keikhlasan. Apakah seseorang itu harus mengalami kondisi begini-begini sampai pada ujian begini-begini baru dia bisa disebut orang yang ikhlas? Jadi ungkapan yang paling tepat itu kita ini belajar untuk ikhlas. Sampai kapan, Ustaz? Sampai mati. Meskipun Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari di dalam kitabnya membagi ikhlas itu sendiri menjadi 3 level, 3 tingkatan. Beliau ulama yang sangat dikenal, apalagi di dalam mazhab Syafi'i. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari itu ulama yang dikenal
baina ibni Hajarain, ulama yang berada di antara dua Ibnu Hajar. Jadi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari itu beliau punya guru Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensyarah kitab Sahih Bukhari yang menjadi satu kitab besar dinamakan Fathul Bari. Dan beliau punya anak murid namanya Ibnu Hajar Al-Haytami, penulis kitab fikih Tuhfatul Muhtaj atas syarah kitab Minhaj Imam An-Nawawi. Nah, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari itu membagi level keikhlasan itu menjadi 3 bagian. Yang pertama kata beliau adalah ikhlasul ula. Yang kedua ikhlasul wusta. Dan yang ketiga ikhlasul ulia. 3 kata beliau. Yang pertama yaitu disebut ikhlasul ula. Inilah barangkali ikhlasnya orang awam. Siapa mereka? Itulah orang-orang yang dalam ketaatan mereka, dalam ibadah mereka, dalam amal kebaikan mereka, mereka berharap adanya balasan dunia dan adanya balasan akhirat. Ini mereka yang berada pada level ikhlasul ulai, pada level ikhlas yang pertama. Jadi dalam ketaatannya, salat, puasa, zakat, haji dan amal-amal kebaikan yang lain, mereka berharap adanya balasan dunia dan adanya balasan akhirat. Dia salat, tapi setelah salat dia berharap, ya Allah, berikan aku kemantapan iman dan keistiqomahan di dalam ibadah. Wah, ini minta balasan akhirat nih. Tapi sudah itu dia minta, karuniai kami rezeki yang banyak, halal, luas, berkah. Kira-kira itu urusan dunia tak? Itu urusan dunia. Minta dimudahkan urusan kami sampai ke hajat kami. Sedekah, minta diterimakan, kalau bisa balasannya surga, kalau pajak ditolak ke dari bala. Ini urusan dunia Pak. Salahkah mereka pada level ini? Tidak salah, sesuai dengan makomnya, sesuai dengan kedudukannya. Nah, semakin baik keikhlasan itu meningkat sampai dia pada level ikhlasul wusta, ikhlas pertengahan. Siapa mereka ini? Itulah mereka yang di dalam amal kebaikannya mereka cuma berharap adanya balasan akhirat tanpa mereka mengharap adanya balasan dunia. Seperti keikhlasan para ulama-ulama yang mengarang kitab, dari ulama mutaqaddimin sampai ulama mutaakhirin. Ulama mutaqaddimin seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Pada periode sesudahnya ada Imam Al-Muzanni, Imam Al-Mawardi, Imam Ar-Rawyani. Pada periode sesudahnya ada lagi Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi, ada Imamul Haramain, ada Imamul Ghazali. Sampai kemudian periode sesudahnya ada lagi Imam Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Sampai pada ulama mutaakhirin yang belakangan seperti Syekh Nawawi bin Abdul Karim At-Tanara yang kita kenal dengan nama Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu mereka menuliskan ilmu mereka menjadi kitab-kitab ilmu yang bermanfaat. Mereka cuma berharap adanya balasan akhirat, tanpa sedikit pun mereka meminta adanya balasan dunia. Dan ini terbukti kitab-kitab yang mereka tulis meskipun sekian abad telah berlalu tetap bermanfaat dan dikaji di berbagai macam majelis, mulai dari majelis yang level kelas kampung sampai lembaga pendidikan bergengsi di Universitas Al-Azhar Kairo. Apapun manhajnya, latar belakangnya,
Kita tidak usah jauh-jauh, seperti kitab Imam An-Nawawi. Lahir tahun 631 Hijriah, wafat tahun 676 Hijriah. Rentang masa kehidupan Imam Nawawi cuma 45 tahun, Pak. 45 tahun. Bagaimana kecintaan beliau terhadap ilmu, sampai akhir hayat beliau pun wafat dalam kondisi membujang. Tapi siapa ulama yang tidak kenal dengan Imam An-Nawawi, yang tidak pernah dengar bagaimana kemasyhuran, keilmuan dan nama besar Imam An-Nawawi? Siapa ulama hadis yang tidak kenal hadis Arba'in An-Nawawi? Siapa ulama hadis yang tidak kenal kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi? Siapa ulama hadis yang tidak kenal kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi? Begitu juga para fuqaha yang ahli fikih. Siapa yang tidak kenal dengan kitab Rawdatut Talibin, kitab Minhajut Talibin, bahkan dalam sebuah kitab yang berjilid besar, Al-Majmu' Syarah Muhazzab, atas syarah kitab Muhazzab yang ditulis oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi. Coba bayangkan hadirin rahimakumullah. Maka tadi anak katakan, apapun manhajnya, apakah dia ahlu sunnah wal jamaah, yang katanya wahabi, yang katanya salafi, semua mengambil manfaat membaca kitab Imam An-Nawawi. Nah, ini bukti keikhlasannya. Ulama yang belakangan, Syekh Nawawi Al-Bantani, subhanallah, 118 kitab beliau tulis dengan berbagai macam disiplin ilmu, dan semua dalam bahasa Arab. Kitab fikihnya ada, hadisnya ada, tasawufnya ada, tauhidnya ada, ilmu alatnya ada, sampai sebuah kitab tafsir yang menggemparkan Universitas Al-Azhar pada masa itu. Beliau menulis sebuah tafsir dalam 2 jilid yang tebal, yang beliau namakan tafsir itu Marahun Labid li Kashfil Ma'nal Qur'anil Majid. Begitu tafsir ini selesai, heboh Universitas Al-Azhar Kairo, dipanggil sebagai tamu kehormatan, diajak diskusi ilmiah, sampai Syekh Al-Azhar semuanya memberikan penghormatan atas keilmuan Syekh Nawawi Al-Bantani. Mereka tidak menyangka ternyata ada seorang putra dari tanah Jawi, itu sebutan untuk tanah Melayu pada masa itu. Dulu orang-orang Arab menyebut daerah kita ini dengan sebutan Jawi, mencakup Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand. Orang-orang Melayu pada masa itu disebut dengan Jawi. Ternyata ada putra terbaik dari tanah Jawi yang mampu menghasilkan sebuah karya tafsir yang luar biasa. Balik dari Mesir sampai ke Mekah, itu seluruh ulama yang mengajar di Masjidil Haram memikul beliau di atas tandu, tawaf mengelilingi Ka'bah 7 putaran, sebagai pengakuan atas keilmuan Syekh Nawawi Al-Bantani. Inilah awal mula beliau dapat gelar Sayyidul Ulama Hijaz, pemimpinnya ulama Mekah Madinah pada masa itu. Apa yang beliau tuliskan dalam muqaddimah kitabnya? Arju bihi an yahsulas sawaba alayya indallah yaumal ma'ab. Aku berharap dengan manfaat ilmu yang aku tuliskan dalam kitab ini, agar menjadi pahala kebaikan buatku ketika hari menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang lain beliau tuliskan di dalam muqaddimah kitabnya, arju bihi an yakuna hujjatan alayya indallah yaumal qiyamah. Aku berharap keberkahan ilmu yang aku tuliskan dalam kitab ini menjadi hujjah, menjadi pembela aku nantinya pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa sedikit pun mereka berharap adanya balasan dunia. Tidak terhitung penerbit yang mencetak ulang karya tulis mereka. Adakah mereka dapat fee? Tidak ada. Mana ada dapat manfaat dunia.
Bahkan tidak sedikit orang-orang besar, orang-orang yang begitu hebat di zaman sekarang terinspirasi membuat karya-karya tulis dengan merujuk kepada kitab-kitab mereka. Bahkan untuk melengkapi bahan disertasi, bahan tesis, ternyata merujuk kepada kitab-kitab mereka. Ini mohon maaf Bapak Ibu hadirin sekalian. Coba kita lihat dengan orang-orang pintar di zaman sekarang, Pak. Ini bukan menuduh, cuma sekedar perbandingan. Tidak sedikit orang-orang pintar di zaman sekarang. Ketika mereka buat karya tulis, kadang-kadang dalam 1 tahun mampu menghasilkan 2-3 buah buku. Sebelum naik cetak, MOU dulu sama penerbit. Kalau buku ini laris dijual, berapa persentase keuntungannya untuk penulis? Wow. Begitu buku dicetak, pada cover depan ditulis best seller. Pada cover belakang, tidak sedikit orang-orang yang bergengsi di negeri ini memberikan kata sambutan, sekapur sirih. Buku ini layak dijadikan bacaan untuk setiap muslim. Buku ini layak dijadikan pedoman. Dan banyak lagi komentar yang lain. Nah, pertanyaannya, mengapa saat penulisnya mati, kitabnya mati juga? Tidak lebih jadi sekedar susunan kitab di dalam lemari pada rak perpustakaan. Barangkali ini karena pengaruh keikhlasan. Inilah yang barangkali dimaksudkan oleh Imamul Ghazali dengan ungkapannya melalui tulisan beliau. Apa kata Imam Ghazali? Ma ta'ishu kitabatun allati kataba katibuha li'aisha minha. Tidak akan hidup suatu tulisan yang apabila dalam penulisannya ditujukan untuk mencari penghidupan. Tapi kok kitab-kitab para ulama sebelumnya subhanallah berabad-abad tetap dibaca. Nah, ini contoh level ikhlasul wusta, ikhlas pertengahan. Semakin baik kualitas ikhlasnya naik kepada yang tertinggi, disebut dengan ikhlasul ulia. Inilah ikhlasnya para nabi dan para wali. Kalau nabi barangkali kita malu untuk membahasnya, Pak. Sebab mereka itu orang-orang yang sudah luar biasa, para nabi itu. Ikhlasnya wali pun kita kadang-kadang tidak sanggup untuk membahasnya. Sampai ada sebagian ulama menggambarkan bagaimana keikhlasan seorang sufiah, seorang wanita sufi yang bernama Rabi'atul Adawiyah. Itu Rabi'atul Adawiyah dalam munajatnya, ya Rabb, seandainya aku beribadah kepadamu lantaran untuk minta sorgamu, maka tutup dan haramkan sorga untukku. Dan kalau aku beribadah kepadamu lantaran takut terhadap api nerakamu, maka bakar aku di dalam nerakamu. Kira-kira Bapak Ibu sanggup tidak berdoa dengan kalimat itu? Kiai lagi tidak berani, Pak, zaman sekarang berdoa sama itu. Inilah level keikhlasan yang tertinggi. Nah, kita Bapak Ibu, ya bagaimana kita sudah berusaha dalam ketaatan itu untuk belajar ikhlas. Tapi ikhlas baik belum cukup kalau tidak disertai dengan ilmu. Ya. Sebab kata Syekh Ibn Ruslan, barang siapa yang beramal tanpa didasari dengan ilmu,
a'maluhu mardudatun la tuqbal, maka amalnya mardud, tertolak, la tuqbal, tidak diterima. Dan kalau kita perhatikan dalam setiap ibadah itu pasti ada hadis-hadis Rasulullah yang menunjukkan pentingnya ilmu dalam ibadah-ibadah itu. Salat, Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Berarti ada proses pembelajaran yang harus kita lalui. Puasa Ramadan yang saat ini kita jalani sudah hari yang ke-20. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi mereka tidak mendapatkan nilai melainkan sekedar lapar dan haus. Untuk berpuasa dengan nilai yang terbaik tentu harus melalui proses pembelajaran. Ada ilmu. Zakat yang kita tunaikan, apa kata Rasulullah? La zakata illal haul wan nisab. Tidak ada zakat pada harta kecuali harta yang telah mencapai haul dan nisab. Untuk tahu haul dan nisab harus melalui proses pembelajaran. Sampai kepada ibadah haji, khuzu anni manasikakum, kata Rasulullah. Ambillah dariku pelajaran manasik kalian. Tidak semudah itu prosesnya untuk meraih kemabruran. Pembelajaran, pembekalan ilmu wajib dilalui. Baru ibadah itu bisa kabul. Makanya lucu Bapak Ibu, kadang-kadang ada sebagian orang, mungkin Bapak Ibu pernah juga dengar ya, ngomong, aku Pak Ustadz pokoknya ibadah ikhlas niat. Ustadz takbir aku melok takbir, Ustadz salam aku melok salam. Terima tak terima, minta terima ke. Ai. Pakam. Modal ikhlas wae. Tapi terima tak terima minta. Nah, kita ni kadang-kadang makso dengan Allah ya. Makso. Apa kalau bahasa Thailandnya ngagangi. Iya. Kadang-kadang kita ni dengan Allah galak mak. Nah, tidak sadar kita maksa Allah tanpa mengukur diri. Berdoa kadang-kadang merentah Tuhan, maksa. Mana buktinya? Nah, Bapak Ibu yang hafal doa salat duha, coba baca doa salat duha itu. Allahumma in kana rizki fis sama fa'anzilhu. Ya Allah, kalau rezeki aku di langit turun ke. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Kalau rezeki aku dalam bumi metu ke. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau rezeki aku jauh dekat ke. Uji malaikat penyungkan kau ni. Nih. Wa in kana haraman fatahhirhu. Kalau rezeki aku haram, suci ke, halal, minta halal ke. Nah terakhir, wa in kana mu'assiran fayassirhu. Kalau rezeki aku itu sulit ya Allah, mudah ke. Uji malaikat lur, melituyul wae kau. Kepalangan nak cepat kaya, melituyul yang anyar, jangan melituyul second. Nah kalah maksud. Tapi salahkah kita berdoa dengan kalimat perintah? Tidak. Kalau yang ngaji ilmu alat, fi'il amr itu, kalau dia minal adna ilal a'la, minal makhluk ilal khaliq, bentuknya perintah, tapi maknanya litaraji, maknanya berharap. Ya. Memang bentuknya perintah, tapi maknanya berharap. Nah. Jadi nak ada ilmu dulu. Ikhlas sudah diupayakan, ilmu semaksimal mungkin juga sudah kita upayakan. Baru peluang qabul dalam suatu ibadah itu akan terbuka. Nah selebihnya hilaf yang tidak kita sadari, ketidaksempurnaan yang tidak kita sengaja, mudah-mudahan itu maafu, dimaafkan, ditoleransi oleh Allah. Kalau dua syarat ini sudah diupayakan.
Belajar sudah maksimal, ya sudah. Selebihnya kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis, hadirin sekalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, juga termaktub dalam Mustadrak Imam Al-Hakim. Bahkan hadis ini dipilih oleh Imam An-Nawawi untuk beliau cantumkan, beliau bahas dalam hadis Arba'in ini. Dengan sanad dari Abu Hurairah, dari Ibnu Abbas. Apa kata Rasulullah? Innallaha tajawazali an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala memaafkan, Allah mentoleransi umatku dalam 3 hal. Fil khata', dalam perbuatan yang tersalah. Kedua, wan nisyan, dalam perbuatan yang terjadi karena lupa. Ketiga, wa mastukrihu alaihi, dalam perbuatan yang memang terjadi karena unsur paksaan dalam ancaman. Nah, itu dimaafkan oleh Allah. Yang pertama, fil khata', dalam perbuatan yang tersalah tanpa unsur sengaja, maka dia dimaafkan oleh Allah. Orang yang minum dari 1 gelas, ternyata dia tidak tahu, Pak Bu, kalau ternyata di dalam gelas itu adalah khamr, tanpa dia sengaja dan dia tidak tahu. Begitu dia minum ternyata khamr, langsung dia buang, dia muntahkan, tidak ada jadi haram. Yang jadi haram itu kalau lah tahu. Nah, eca-eca tidak tahu, masih dilaju ke haram itu. Tidak katik cerita ngomong tidak tahu. Dalam perbuatan yang tersalah tanpa disengaja, bukan karena unsur sengaja. Anak pengen nanya Bapak Ibu sekalian, pernah tak kira-kira Bapak Ibu waktu berjalan tersepak dengan gelas, atau lagi jalan tertijak piring? Pernah tak ngalami? Pernah ya? Ya mungkin ada yang belum pernah, mudah-mudahan jangan. Kadang-kadang malah piring itu masih ada makanan, Pak. Dia berjalan, tertendang dengan piring. Aku tak kejinguan ni Ustaz. Kira-kira wong yang berjalan, Pak, tersepak dengan gelas atau tertijak piring, itu unsur sengaja apa tidak? Hah? Sengaja? Tidak. Tak kejinguan ni Ustaz, aku tak ketahuan, rupanya ada gelas tersepak. Beda konteksnya, ngempas ke gelas, mabit ke piring. Beda, Pak. Kalau yang ngempas ke gelas, mabit ke piring, itu judulnya ar-retok wal kerok. Ya. Nah, ribut laki bini rupanya. Bener kan? Nah, ribut laki bini. Anak dah habis pikir Bapak Ibu. Kadang-kadang wong rumah tangga ni, Pak, kendak aku nak ribut-ribut, cuma jangan nak ngempas ke gelas, nak mabit ke piring tu. Yang model mah itu Bapak Ibu dalam bahasa Arabnya al-lala wal buyan. Giliran piring dak kate nak dibeli, gelas dak kate nak dibeli, giliran ada dimpas ke lolo dak. Nah, yang nyawab itu ada pengalaman kalau itu. Anak ngerasa Bapak Ibu keluar dari rumah mertua ngontrak. Nah, Pak Mael ini tahu, ya? Iyo. Tinggal melok di rumah mertua 8 tahun setengah, Pak, hampir 9 tahun. Keluar dari rumah mertua ngontrak. Bapak Ibu tahu modal piring makan cuma setengah lusin, Pak. Iya. Nah, piring makan ada, piring sayur tak kati.
Di CC ke duit beli piring sayur. Giliran datang tamu, gelas kopi tak ngati. Sudah berejo lagi beli gelas kopi pula. Jadi makanya udah habis pikir kadang-kadang kalau marah sampai banting ke gelas, kempas ke piring itu, Pak. Dah. Sudahlah dah, enggak usah kita panjang lah. Ya. Kan contoh baik itu tadi. Kita tuh ngomong cerita gawe yang enggak sengaja. Ya. Ya memang tidak diniat seperti wong yang tertijak. Ya, piring kadang-kadang tersendang dengan memang tidak sengaja, Pak. Mama nak ngato kena sanksi hukum, tidak sengaja dia tuh. Ya. Ada sahabat Bapak Ibu sedih, Pak. Hatinya sedih. Ngapo? Di medan perang dia ngelontarkan anak panah. Ternyata panah yang dia lontarkan kena kawan dewe. Kena kawan dewe. Sedih dia, Pak. Akhirnya dia curhat sama Rasulullah, ya Rasulullah. Tidak kati niat aku ya Rasulullah untuk melukai kawan dewe. Ya sifat perang ini kan bergerak, Pak. Mungkin tegak, duduk, lari, berjalan, bisa jadi jungkir balik. Namanya perang. Apa kata Rasulullah? Kau tidak usah khawatir. Sebab sahabatmu itu sudah gugur sebagai syahid dan arwahnya sudah berkumpul dengan para syuhada di dalam surga. Wah, senang di sana. Dimaafkan oleh Allah. Karena bukan unsur sengaja. Yang kedua, sesuatu yang terjadi memang karena unsur lupa. Dan lupanya ini bukan diawali oleh aktivitas yang mubazir, apalagi aktivitas yang haram. Begitu ditanya, ngapain tidak sholat? Lupa Ustaz, tapi habis main gap. Kamu yang galak main gap, hati-hatilah kamu. Iya. Pernah tak wong yang galak main gap tuh kalau dia lagi duduk di majelis gap itu, tahu-tahu ajalnya datang. Pernah tak terpikir mah itu? Begitu ditanya, ngapa tidak sholat? Lupa Ustaz, habis main catur. Kira-kira main catur itu apa hukumnya Bapak Ibu? Hah? Mubah yang bisa sampai kepada haram. Tapi kalau anak pleset ketulah kalau orang bertanya, Ustaz, apa hukum main catur? Haram mujiku. Ngapo haram Ustaz? Sebab orang main catur itu dari awal niatnya nak bunuh raja dengan menteri. Nah, nak bunuh tak raja? Nah, dalam hati je ku bunuh raja ini. Nah, niat bunuh tu tak boleh. Iya, jangan tegang-tegang pagi-pagi ni. Ya. Iya, santai-santai wae ceramah, jangan tegang. Kadang-kadang Bapak Ibu jemaah ni ada yang duduk dengar ceramah cuma pikirannya lah melang-melang mikir ke bukon kayak suri. Ai bukok suri ini lemak makan apalah. Sudahlah kita tak usahlah munafik lah kalau urusan makan ni. Iya. Dak lanang, dak betina, dak besar kecil. Dak muda, dak tua. Yang tua tu pecah weh, ngeler-ngeler, nyender-nyender. Ai. Kadang-kadang nafsu makan lebih dahsyat dari yang muda. Justru yang tua ni lah Pak yang lebih banyak tahu urusan makan. Dari rumah tak salah-salah nak dengar ceramah ke Masjid Agung. Selesai dengar ceramah nyebrang jalan masuk monumen pasar beduk dia. Nah uji kita mengaji bertemu sini. Anu Ustaz nak ngoleh ke cucung bukan. Cucung dijual ke. Tahu apa cucung urusan buka umur 5 tahun 6 tahun. Ya iya tu lah nak maju numpes ya. Makanan pula Bapak Ibu bulan Ramadan ni segala makanan simpanan zaman Belanda wingen metu galo yang idak katik Pak di luar Ramadan. Begitu Ramadan muncul glenak kipau mentu moge songol-ongol manan sahmin pentol beduk. Tanyalah budak muda mak ini adik, tahu tak dia glenak tu apa? Tahu tak dia manan sahmin ada? Nah ente yang tukang shooting tahu tak manan sahmin apa dia? Tak tahu. Ubi selo ditumbuh. Kalau sudah urusan mak dibelinya galau.
Pukul 5:30 sore di baris kenyong, panjang pucuk meja, pucak gerbong babaranjang. Belum bak uji anaknya berbuka, tak ada kata jingok wae. Begitu azan maghrib disuruh anaknya buka, ida aku nak solat. Mantap takbir ya Pak solat. Dia lagi solat di belakang sana rami, bunyi piring mangkok, kelentang kelenting, lagi solat dalam hatinya, ya Allah, tinggali budak apa ida aku ni. Lupa yang memang bukan karena unsur sengaja. Ana pernah Bapak Ibu ngalami? Pernah Pak. Bahkan sampai 2-3 kali Pak pernah ngalami. Ada undangan acara habis maghrib, ceramah 8:30 acara selesai, makan. Balik ke rumah Bapak Ibu, buka baju, nguling, mata ngantuk, perut kenyang, tidur Pak. Nah ditakdirkan Allah pukul 3:30 terbangun. Tapi ngapo bangun pagi itu rasa hati tidak lemah. Ngapo bangun pagi ini tidak seperti hari-hari kemarin. Ada ganjelan Pak di dalam hati. Akhirnya diruntutlah kejadian. Semalam pergi di sana. Undangan si fulan ceramah. Ya Allah, belum sholat isya aku. Tidak sengaja, bukan diniat Pak. Sudah, mumpung masih jam 4, bangkit, wudhu, sholat isya. Nah, maka itu uzur sholat dalam kitab fikih itu 2. 1 tidur, 2 lupa. Benar. Dalil hadis yang ada, man nasiya sholatan falyusalliha iza zakaraha. Itu hadis riwayat Imam Bukhari. Barang siapa yang lupa sholat, hendaklah dia lakukan sholat ketika dia teringat, kata Rasulullah. Nih. 1, perbuatan yang memang tersalah tanpa sengaja. 2, yang terjadi karena unsur maka Bapak Ibu baca Quran, Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Jangan kami diambil tindakan ya Allah, jangan kami diberi sanksi hukum ketika kami terlupa atau kami tersalah. Nah yang ketiga, wa mastukrihu alaihi, perbuatan yang memang terjadi karena unsur paksaan. Apa juga berhenti apa? Karena unsur paksaan dalam ancaman, insya Allah dia tidak berdosa. Jadi Bapak Ibu, inilah barangkali ya, sedikit pencerahan kita pagi hari ini, bahwa qabulnya suatu amal, suatu ibadah itu paling tidak ada dasar keikhlasan dan disertakan dengan ilmu pengetahuan. Tadi dijelaskan kepada kami bahwa sebelum ditutup dengan doa ada 1 atau 2 pertanyaan ya. Silakan ada pertanyaan Pak. Ada bapak-bapak dan ibu yang ingin bertanya, silakan Pak Ade. Kita bertanya dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama Ustaz, bisakah kita tahu atau tanda-tanda ibadah kita diterima atau ditolak? Yang pertama. Yang kedua, kita sering mendengar bahwasanya sebaik-baik orang itu yang selalu mengingat mati. Apakah hal itu tidak menjadikan orang tidak punya gairah atau tidak punya nafsu, ataupun menjadikan orang itu takut karena merasa belum punya bekal untuk akan mati? Sebentar itu dulu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan pertama tadi, bisa tak kita tahu atau ada tanda-tanda kalau ibadah kita itu diterima? Ya. Jadi begini Pak, suatu ibadah kalau dia ada ketentuan rukun dan syarat, ketika ibadah itu rukunnya cukup, syaratnya cukup, itu dari aspek zahir secara lahiriah, insya Allah ibadah itu diterima ya. Dan secara aspek batiniah, urusan hati, memang kita sudah memaksimalkan diri
untuk menghadirkan hati dalam ibadah itu, insya Allah ibadah itu diterima. Ya. Nah kalau nak ngenjuk tanda pastinya, aku belum dapat kabar Pak. Ya, sebab urusan pasti itu terima atau tolak itu hak pribadi Allah, bukan haknya Pak Ustadz. Tapi Pak Ustadz cuma baca ngenjuk tahu. Kalau memang ibadah itu rukun dan syaratnya sudah cukup, hati sudah dimaksimalkan, insya Allah diterima. Yang kedua, tanda wong ingat mati itu apa gara-gara ingat mati laju hidup tidak katik semangat? Bukan. Ingat mati itu justru menjadikan dia bersemangat untuk melakukan ketaatan. Itu namanya ingat mati. Ketika ada peluang untuk maksiat, ingat ya Allah, ini kaget tetap akan ada pertanggungan jawab. Tak galak, ya. Nah itu namanya ingat mati. Jadi orang yang ingat mati itu dia selalu berusaha untuk memaksimalkan kesempatannya terhadap kebaikan dan mendudukkan dirinya di tempat-tempat yang baik. Orang ingat mati Bapak Ibu tidak galak mendudukkan diri di majelis maksiat. Kenapa? Sebab khawatir. Yang dia khawatirkan kalau dia duduk di majelis maksiat, ajalnya sampai. Nah ini walaupun tidak berbuat maksiat, tapi kalau mati di dekat tempat maksiat, sebutannya tetap tidak bakal bagus. Maka itu orang yang ingat mati selalu mendudukkan diri di majelis-majelis yang baik. Duduk di masjid, majelis zikir, ya. Jadi bersyukurlah kalau pagi ini Allah golongkan kita golongan orang yang duduk di masjid. Uang yang ahli masjid Pak, tak bakal rugi dari hidup sampai mati. Baru mati baik, uang yang ahli masjid sudah dapat sebutan yang baik. Baru mati, belum mayitnya dimandi ke, belum disolat ke, belum dikubur ke, baru mati. Diumum ke di Masjid Nur Huda, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia nama si fulan. Apa kata jamaah masjid? Ya Allah, bapak itu meninggal, ya Allah. Begitu saja. Ngapa Pak? Rajin ya Ustaz, beliau itu di masjid, berjamaah di masjid sinilah, dapat sebutan yang baik tak dia? Ini Pak, tak laku dengan serangan fajar, tak baca. Lah, tidak bisa ini Pak direkayasa. Tapi Allah jadikan mulut manusia itu nyebutkan kebaikan dia. Sebanyak wong ngomong, memang dia rajin ke masjid. Betul lah kira-kira? Kadang dia sholat di kanan Ustaz, kadang sholat di kiri, kadang di tengah. Kalau Ustaz ceramah, hadir terus Ustaz beliau tuh. Walaupun duduk di belakang, mata mejem, palak nunduk, badan mesender, kaki melunjur. Aduh dia tuh. Ya aku tak ada nyenderi yang nyenderi dah. Kalau kamu nak nyender masih banyak loh, kaplingan masih banyak, tak apa-apa. Ya, mak itu mengaji ya. Iya. Satu lagi barangkali masih ada pertanyaan. Ibu-ibu. Ibu-ibu ada pertanyaan? Kalau tidak ada, masih ada? Tutup doa, gancang balik. Minta maaf lebih kurang Bapak Ibu sekalian, pada Allah mohon ampun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.